saya akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mbak Prisa. Ya, bagaimana nih peluang dari market Pak Angelo karena lagi khawatir dengan puncak dari Omikron, bahkan ada yang sudah memprediksi puncaknya akan berlangsung di bulan Februari. Pemerintah pun mengantisipasi atau pasang alarm untuk perkantoran masih menghimbau untuk melakukan WFH lagi. Nah, tampaknya ini kayak menjadi penghambat market. Peluangnya bagaimana hari ini karena dari sejumlah artikel ini sudah menuliskan bahwa IHSG berpeluang lanjut menurun. Tanggapan dari Pak Angelo? Ya, saya setuju sih. Tapi memang sudah cukup lama sebetulnya sebelum ada isyarat WFH ini dari pemerintah, IHSG itu sudah berkonsolidasi di antara 6738 sampai 6480. Kemudian area demand di 6450 sampai 6200 itu memang ada banyak sekali pembelian dan belum diakhiri dengan penjualan. Tapi kalau kita lihat dari chart hourly, kita bisa melihat bahwa sebetulnya sudah terjadi penjualan besar di awal Januari. Ini bahkan pada saat market bergerak upset ya, yang rupanya digunakan kesempatan untuk berjualan besar bagi para pelaku pasar yang besar. Jadi memang dibutuhkan aksi beli baru dari market agar IHSG bisa terdongkrak untuk melanjutkan uptrendnya. Sampai sekarang belum ada terlihat itu. Tapi kalau nanti memang ada, kalau breakout ke atas konsolidasi, maka target pertama dari IHSG dengan Fibonacci extension ada di 6.900. Tapi saat ini belum terlihat tanda-tandanya. Jadi kalau masih mau lanjut turun ya itu sangat masuk akal ya, karena belum ada tanda-tanda yang bagus. Demikian Mbak Priska. Karena sejumlah sentimen, baik itu Santa Claus Rally, kemudian juga Januari, efek nggak mampu membawa IHSG break dari posisi 6.700-an tadi ya, yang seharusnya membentuk tertinggi baru gitu ya. Iya betul, belum ada demand yang cukup kuat untuk break keluar ke atas konsolidasinya. Demand yang terlihat akan cukup kuat untuk membooster IHSG mampu break nantinya akan terlihat ketika saham-saham mana yang melakukan ataupun bergerak, Pak Angelo. Biasanya ya saham-saham blue chip kalau untuk menggerakkan IHSG dengan lebih perbankan ya? Ya. Oke. Jadi masih dalam fase konsolidasi dan konsolidasinya akan menjadi tren turun kalau IHSG ini break di level berapa? Kalau dia tembus ke bawah 6.200 itu udah jelas pasti akan bearish sekali ya. 6.200 sebelum 6.200 karena kita masih di 66 jadi masih bisa lah agak pede, masih jauh 6.200. Ya, kita masih berharap muncul demand itu. Oke. Super terdekat di level berapa Pak Angelo? Karena sekarang di 6645. Super terdekat di 6450. 6450 ya. Area supportnya. Nah, ini yang terakhir di 6200. Jangan sampai di 6450 ya. 6200 ke bawah situ berarti sudah bearish banget. Tapi support di 6450 masih bisa kita harapkan ya. Baik. Ada peluang untuk menguji ke level ke sana terlebih dahulu ya. Adapun target menengahnya adalah 6.900 untuk IHSG. Iya, kalau dia breakout ke atas area konsolidasi ini. Kalau peluang sepekan ini jangka pendek sekali bagaimana Pak Angelo? Belum ada peluang yang bagus ya. Sampai saat ini belum terlihat. Masih akan di situ-situ saja ya? Ya, betul. Oke. Kita lihat rekomendasi dari Pak Angelo, pemirsa dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda dengan kondisi indeks yang katanya masih akan berpeluang konsolidasi karena memang konsolidasinya sudah cukup lama. Dapat Anda saksikan saham yang masih bisa diperhatikan. Ada PMMP, direkomendasikan beli dengan support 436, resisten di 515. Kemudian ada LINK, buy dengan support 4030, resisten di 4400. Kemudian ada AMAR, buy dengan support 580 sampai dengan resisten 800. Dan Harum, buy dengan support 10.675 dan juga resisten di 11.650. Wow, cukup menarik ya. Tapi apa yang menjadi pertimbangan dari Pak Angelo memilih keempat saham ini? Ya, dari kondisi market yang kurang bagus, empat saham ini terlihat ada sedikit
aksi beli yang cukup signifikan yang bisa menggerakkan harga naik ke atas. Jadi ini mungkin hanya jangka pendek ya, sekitar Oke, 5 hari. memang saat ini karena kondisi market yang kurang bagus, cenderung masih konsolidasi dengan range yang cukup lebar, lebih cocok untuk jangka pendek saja, mencermati saham-saham jangka pendek. Iya, ini bukannya musim untuk buy and hold ya, kita cukup Oke, untuk jangka pendek. baik, disclaimer dulu pemirsa, ini bukan untuk jangka menengah panjang, buy and hold, tetapi benar-benar untuk trading saja ya. Iya, betul Mbak Prisa. PMMP semenarik apa di posisi 448 penutupan di hari Senin kemarin? Kita lihat di sini ada terlihat reversal yang cukup bagus dari saham ini. Ada pembelian cukup besar pada tanggal 13 Januari. Pendakian diharapkan bisa mencapai resisten yang bisa kita lihat di chart ya, di sekitar 515 ya. Supportnya itu berada di 436 dan ini akan terlihat jelas kalau kita membuka di chart hourly. Oke, jadi masih bisa dibeli di 448, waspada kalau dia turun ke 436 ya. Ya, kalau ke bawah 436, nah itu harus hati-hati ya. Baik, harus Harus kabur. hati-hati. Targetnya 515. Ya, betul. LINK bagaimana? Untuk LINK, saham ini juga kelihatan baru breakout ya dari masa konsolidasinya. Kalau kita lihat di chart daily ya, ini ada konsolidasi, dia baru breakout ke atas. Pendakian itu bisa ke level 4.400, kita lihat di resisten ini yang terlihat di chart. Nah, untuk mendapatkan supportnya, kita harus buka chart dalam intraday 5 menit. Nah, itu terlihat ada di 4030. Ini memberikan indikasi apa kalau bergerak ke 4030? Kalau turun ke bawah itu, berarti jika kita sudah beli, kita harus lari ya, jualan untuk cut loss. Oke, kita harus kabur ya Pak ya kalau menyentuh 4030 apalagi break di bawah level tersebut karena peluangnya akan turun ya. Iya, betul. Ada target terdekat di 4.400 trading saja, trading buy untuk LINK ya. 4.030, 4.400 untuk targetnya, betul. Ya, baik. Ya. Kemudian Amar. Untuk Amar, saham ini juga baru breakout ya ke atas area konsolidasinya nih dengan nilai transaksi yang cukup besar. Namun kalau kita lihat di intraday 5 menit, transaksi yang cukup besar ini masih didominasi dengan aksi beli ya. Dan kita bisa lihat supportnya ada di sekitar 580 dan kalau dia masih bertahan seperti ini maka targetnya ada di 800 ya sebagai resisten. Baik, jadi jika ada pertanyaan saham apa yang layak dicermati hari ini benar-benar untuk trading beberapa hari ke depan dan bisa langsung masuk ya. Tiga saham itu tadi ya, ada Amar, kemudian ada LINK dan juga ada PMMP. Hal yang sama untuk Harum karena Anda juga masukkan dalam rekomendasi hari ini. Betul. Harum memang sudah mengalami pullback, tetapi pullback ini yang berpotensi mengalami rebound ya dengan supportnya di 10.675. Nah, kalau dia hanya sekedar technical rebound, maka targetnya itu di 11.650. Tapi kalau reboundnya itu untuk rally melanjutkan uptrend, maka targetnya dengan Fibonacci extension itu ada di 12.200. Oke, jadi resisten pertama menguji 11.650. Kalau misalnya ini mampu bertahan, maka bisa ke 12.000. Tapi kalau 11.60 ini tidak mampu bertahan, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah kita bermain ranging 10.675, 11.650 lagi atau keluar dulu? Lebih baik keluar dulu, tapi ini bisa dicoba misalnya keluar dulu setengah. Sehingga kalau harga turun ya kita bisa ada senang lah, sempat ada profit setengahnya. Dan kalau misalnya dia lanjut naik ya kita bisa jual di 12.200. Oke, itu dia ya. 4 rekomendasi saham pilihan dari Amta. Pada pagi hari ini ada PMMP, ada LINK, ada Amar dan juga Harum. Berikut level-level yang harus Anda cermati, level bawah maupun juga level atasnya. Oke, saya tertarik untuk membahas kemarin adalah deretan saham-saham yang menjadi top gainers. Anda melihat saat ini kalau berbicara mengenai saham blue chips dulu nih, Pak Angelo bagaimana? Apakah ada yang Anda rekomendasikan? Untuk saham blue chip, terakhir saya lihat itu Bank BCA cukup bagus ya. Memang ada pullback kemarin, tetapi
kita lihat support yang dihasilkan oleh demand ini cukup besar. Jadi kita masih bisa berharap pullback ini bisa menghasilkan rebound rally untuk melanjutkan uptrend. Tapi hati-hati kalau misalnya 7.500 ditembus ke bawah, nah kita harus kabur ya. Ini untuk jangka pendek ya. Untuk jangka pendeknya waspada kalau balik lagi ke 7.500, bukannya justru harga murah ya Pak Angelo kalau BBCA turun ke 7.500 lagi? 7.500 tidak tembus ke bawah ya itu kesempatan untuk beli lagi di harga murah. Tapi kalau turun ke bawah itu kita harus kabur. Harus kabur dulu. Kalau 75 terbreak ke bawah, supportnya terbreak ke bawah, ada peluang dia akan menguji support berikutnya di level berapa memangnya Pak? Support berikut di mana ada tahanan kuat masih di 7.400. 7.400 ya, oke. Kalau untuk target naiknya di level berapa untuk BBCA yang terdekat? Yang terdekat itu ada di 8250 ya. 8250. Boleh dibeli hari ini 7750 atau tunggu break? Break berapa tuh? 8250? Iya, lebih confirm mungkin? Nah, kalau tembus itu memang akan lebih bagus, tetapi market tidak mendukung ya untuk itu. Jadi lebih baik kalau mau masuk sekarang itu bagus ya. Dengan level cut loss tadi di 7.500 dan targetnya 8250. Batasi saja ini ya, pergerakan jangan sampai turun ke 7.500. Trennya ataupun polanya saat ini pola apa untuk BBCA? Dia baru keluar dari konsolidasi ya selama bulan November Desember, baru dia break ini. Tapi sayangnya masih ada resisten lagi tadi di 8250. Jadi memang secara jangka menengah itu masih dalam range juga. Kita kalau hanya mampu memanfaatkan range yang 8250 boleh tambah posisi? Kalau break itu boleh tambah posisi.